Dinda nih, gimana sih caranya supaya tidak terbawa baper dengan lawan main sampai ke kehidupan nyata? Mungkin ini bisa kayak lawan main mungkin untuk kalau dulu sama karakter dari Joe ya. Kayak dulu kan kayak KDRT nih lawan mainnya. Nah sekarang sama Hakim. Nah gimana nih caranya biar nggak baper nih ke dunia nyata? Enggak sih, sebenarnya dari dulu juga aku syuting stripping kan emang aku kayaknya nggak pernah ada track record Dinda cinlok sama siapa, kayaknya nggak ada sih, karena aku tuh dari dulu selalu menerapkan begitu aku menjadi karakter ini, ya aku menangis pun karena aku merasakan apa yang karakter ini rasakan. Setelah cut, ya itu akan lepas gitu loh. Aku akan kembali jadi diri aku sendiri gitu. Jadi sebenarnya dari dulu tuh aku nggak pernah yang oh gue harus bangun chemistry sama lawan main gue, terus kayak harus ngobrol setiap waktu. Ya dari dulu aku nggak pernah mengimplementasikan itu dalam dunia kerja aku sih, itu ya aman-aman aja. Tetap tetap intinya tetap juga bisa bangun chemistry tapi juga nggak gampang untuk membangun nggak mudah baper lah intinya ke kehidupan nyata. Ya jujur aku nggak, kalau in real life aku nggak gampang baperan sih kayaknya. Oke. Oke. Kayaknya ya. Ijong apa sih resepnya bisa bertahan lama di jalur sinetron? Ya bersyukur banget sama Tuhan. Mungkin karena aku banyak menabur kebaikan juga, terus eksistensi aku juga dari dulu aku menjalin hubungan baik sama semua PH-PH, terus ya dibuat sestabil mungkin aja kualitas dari kerjaan aku. Mungkin itu kali ya, sama dikasih berkat terus kali. Oke. Tapi sempat kepikiran kayak pengen apa ya, kayak mungkin belajar ke bukan belajar sih, kayak lebih mengambil jalur lain nggak sih selain sinetron, mungkin kayak pengen pengen misalnya tahun ini pengen ini dulu dah, film dulu atau kayak series dulu gitu, pernah nggak sih Kak Jonathan? Pernah sih, tapi aku bilang sih kayak film sama series sama aja ya, sama sinetron, pekerjaan entertain juga kan gitu. Kalau mau ya keluar itu gitu. Pernah aku tahun 2019 juga aku pernah disuruh nyalek gitu, dicoba untuk nyalek. Tapi ternyata passion aku ya masih ini gitu. Ya selama masih bisa diterima dan diajak sama produser, ya passion kerjaan aku masih di bidang entertainment. Ini mau nanya ke Kak Ijong sama Dinda. Ini kan Takdir Cinta yang Kupilih udah hampir setahun ya. Bulan depan setahun nih. Nah itu dan juga dengan apa frekuensi syuting yang itu tadi apa stripping yang apa bisa ngejar episode banget. Itu gimana sih caranya Kak Ijong dan Dinda untuk bisa nggak bosen sama tetap bisa konsisten memerankan Hakim dan Tami ini meskipun dengan pengembangan cerita yang itu tadi apa dari yang awalnya nikah sama ini ternyata akhirnya end up nikah sama ini, itu gimana sih caranya? Untungnya kita emang udah jadi empat peran utama ini udah komit untuk kayak kita pengen syuting dalam seminggu itu kita break 1 hari, jadi kita masih punya waktu untuk diri kita sendiri gitu, jadi stay sane, terus konsisten ya, dibantu sama cerita juga, mood kita juga, personal space, menurut aku itu sih yang ngebantu. Ya kenapa bisa kita nyaman? Ini sih buat aku pribadi ini syuting ternyaman, terenak dan paling santai karena didukung sama. Karena kalau dari sisi lokasi syuting, semua orang-orangnya enak banget, punya profesional semua, tapi juga santai banget. Tempat lokasi syuting juga enak banget, kita disiapin masing-masing satu kamar untuk istirahat dan menyiapkan diri buat syuting gitu. Terus kalau dari sisi cerita, kita menjalin ceritanya tuh enak banget. Mbak Dona selaku menulis itu tuturnya tuh santai, bagus, tapi kena banget ke penonton gitu. Kena juga ke kita sebagai pemain atau aktor aktrisnya juga, memainkannya juga akhirnya delivernya kayak tulus, bagus, happy. Kalau ada adegan yang seru dan sedih juga
delivery juga bagus gitu. Pokoknya tutur katanya semuanya bagus-bagus. Ya alhamdulillah so Intinya far, komplit semuanya. so far ceritanya nggak ajaib-ajaib gitu ya. Nggak ajaib-ajaib. Berarti bisa dibilang apa, selain memang dari screenwriternya nulisnya enak, sutradara juga apa konsisten ngasih penjelasan, arahan jelas gitu ya. Semuanya dari Pasti. sisi cerita dan sutradara itu komplit banget. Dari sisi lokasi syuting juga komplit banget. Jadi udah enak banget aja. Tadi kan juga udah sempat dibilang nih sama Mas Glenn kalau udah hampir genap 1 tahun perjalanan syuting dari Takdir Cinta Yang Kupilih. Sejauh ini ada pengalaman seru apa sih, berkesan apa ya selama syuting, dan mungkin bisa di-share juga seberapa dekat sih sekarang kalian udah 1 tahun berjalan nih sama keluarga Takdir Cinta Yang Kupilih? Silakan. Seru banget. Seru banget karena setelah kita belum syuting itu tuh udah kayak rumah, karena kan hotelnya gede banget. Base camp kita berasa kayak rumah sendiri aja gitu. Jadi kalau nggak syuting ya kayak nggak berasa, kayak kalau kita lagi nunggu itu ada yang lagi masak, ada yang lagi sport, ada yang lagi berenang, ada yang lagi bawa anak. Jadi kayak nggak berasa syuting gitu. Itu seru banget sih. Nggak pernah ada momen-momen kayak gitu tuh. Jadi kalau kita nunggu ya udah enak banget. Di dalam kamar ada TV, ada Netflix, ada karaoke, ada tempat rekaman di kamar Dinda. Iya. Kita bisa bikin mini studio juga. Aku Ada bikin mini gym. studio, ada gym. Kayak gitu. Soalnya di lokasi syuting biasanya kan ya udah satu ruangan base camp aula, taruh bangku. Untuk rame-rame. Terus gak ada personal space. Kalau misalkan kita lagi drain, lagi capek, itu nggak bisa ada waktu untuk kayak calm down gitu. Nggak bisa ada waktu untuk kayak sendirian, terus tenangin diri gitu. Padahal itu penting banget sih menurut aku. Iya, betul. Dan aku sih berharap untuk kedepannya persinetronan Indonesia semakin maju dan bisa apa yang kita rasain sekarang bisa semuanya ngerasain gitu loh. Jadi dinormalisasi untuk mempunyai personal sendiri-sendiri. Kalau dari sisi kita deket sama pemain lain, udah deket banget, udah kayak keluarga, udah sama-sama tahu. Oke. Berarti udah deket banget lah ya istilahnya sama 1 tahun berjalan ini, ditambah didukung juga dengan hotel yang sangat nyaman gitu ya untuk Iya, Oke. Buat para pemirsa mungkin mengalami hal serupa dengan hubungan asmaranya antara Hakim dan Tami. Ada nggak sih pesan yang ingin kalian sampaikan kepada mereka yang sedang mengalami mungkin kisah cinta yang serupa dengan banyaknya cobaan dari orang tua, cobaan kesehatan dan segala macam? Kalau udah ada mimpi yang pengen dicapai, kejar aja mimpi itu. Mimpi kan bisa berbentuk cinta, bisa berbentuk harapan, pencapaian. Jadi kejarlah apa yang kamu mau capai lah. Jangan mau diatur-atur termasuk orang tua. Oke. Tapi tetap respect ya gitu, karena Hakim gini-gini pun dia sangat dengerin mamahnya banget gitu loh. Walaupun sering pro kontra sama Mami Indri, tapi masih tetap ada hormatnya. Iya. Tapi tetap ngejar mimpinya kan. Iya, buat pemirsa CTP, jangan lupa terus tonton Takdir Cinta Yang Kupilih yang tayang setiap hari. Ya, setiap hari jam 9 lebih 5 atau lebih 10 hanya di SCTV, satu untuk semua.